kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Silakan Pak Yonas baca. Kelihatan ya. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukankah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Iya, terima kasih Yonas sudah membaca firman Tuhan. Ya, berbahagialah kita semua sebagai pria kaum bapa yang pada saat ini berkumpul bersama-sama. Dan saya percaya ada ibu-ibu pasti di tengah-tengah peran kehidupan keluarga. Dan saat ini kita percaya ketika kita ada, kita boleh menerima anugerah dari Tuhan. Itulah kekuatan kesehatan. Walaupun terkadang ada sakit ringan, flu atau batuk, nah itu karena iklim yang ada. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, apa terlebih kita sebagai orang percaya, sebagai gereja yang ada di tengah-tengah dunia, supaya gereja yang adalah kita sebagai orang-orang percaya di tengah dunia menjadi berkat bagi dunia ini. Kita dipanggil supaya melakukan tugas. Tugas kita adalah koinonia, yang biasa disebut dengan bersaksi, kemudian marturia yang biasa disebut dengan bersekutu, kemudian melayani yang biasa kita sebut dengan diakonia. Sebagai orang-orang percaya, katakanlah kita orang-orang yang ada di dalamnya, dan juga kita menyebut gereja itu adalah lembaga yang ada di tengah-tengah kehidupan di masyarakat di mana kita hidup, masyarakat Indonesia. Itu berarti dalam kehidupan kita memiliki tugas tanggung jawab. Tugas tanggung jawab kita apa itu? Yaitu melakukan apa yang tentu sudah diatur dalam kehidupan kita berdasarkan undang-undang yang ada, karena kita berada di negara hukum. Tidak boleh kita seperti orang yang di hutan sana, hukum rimba, tidak bisa. Nah, karena itu dalam kehidupan kita juga sebagai gereja, kita punya tata gereja. Kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam tata gereja. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, gereja kita ya secara sinodal melaksanakan tugas tanggung jawab sama seperti yang saya sebutkan tadi. Apa disebut dengan apa itu? Saksi. Ada, iya, yang bahasa Indonesia juga supaya nak bingung. Nah, itu tiga itu. Banyak bingung apa itu koinonia, apa itu marturia, apa itu diakonia. Nah, tapi belajar sedikit apa-apa, ya tak? Nah, itu. Jadi itu kita laksanakan. Bahkan dalam tugas panggilan itu kita sudah di kolom 2 sudah juga memilih apa? Pelayan kita, selamat ya, yang sudah terpilih ya, akan menunaikan tugas ke depan sebagai, kalau lalu kan sebagai ketua Kompelka ya, yang adik Bapak. Ini tadi kita kan udah bilang di sini ada banyak tokoh-tokohnya. Nah, ya tokoh-tokoh yang bisa dikandidatkan nanti. Nah, karena itu kita sebagai orang percaya memilih orang-orang yang pasti akan memberi bagaimana contoh teladan dalam kehidupan melaksanakan 3 tugas panggilan tadi yang disebut dengan apa tadi? Bersekutu, bersaksi, dan melayani. melayani. Jangan nanti jadi pengurus muncul di apa? Tidak ada, ya tidak boleh begitu. Jadi harus lebih aktif lagi ya dalam kegiatan. Nah, kaitan dengan itulah Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17 tadi saya minta ya Bapak Yonas Tarou untuk membacakan itu, bahwa dalam bagian ini
mau menyatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku itu huruf besar ya, tetapi aku yang memilih kamu. Itu singkat kata ya. Jadi dalam kaitan ini dari Yohanes 15 ayat 16-17 ini adalah upaya bagaimana mengingatkan kembali maksud dan tujuan pemilihan Tuhan bagi para pelayannya. Itu seperti itu dia ya. Tuhan itu memberikan tentu bagaimana dalam kehidupan ini akal ya, supaya kita boleh memilih yang tentu bisa ya untuk memberikan bagaimana dia menjadi pelayan atau pemimpin yang melayani, seperti itu. Pilihan Tuhan itu adalah anugerah yang harus direspons dengan memberi buah, seperti itu. Buah yang bagaimana? Bukan buah dinasti, tetapi buah yang tentu bisa memberikan bagaimana enaknya kehidupan dalam kehidupan kita boleh beribadah ya, dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Oleh karena itu saya ingin juga melakukan penelaahan Alkitab bisa secara singkat sini ya. Bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi di sini ada pertanyaan yang dapat kita bahas ya. Pertanyaannya ringan-ringan saja. Ya. Mari kita lihat, bagi pelayan Tuhan supaya tetap melakukan tugas dan panggilannya dengan tulus dan setia. Ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya merespons supaya kita bisa melakukan tugas ya, tanggung jawab itu dengan baik. Bisa didiskusikan itu ya. Bagi pelayan Tuhan supaya tetap melakukan tugas panggilannya dengan tulus, dengan setia. Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya merespon panggilan Allah itu dikaitkan dengan situasi di mana kita ya akan memilih ya, yang sudah terpilih ya tentu selamat, dan yang akan dipilih supaya dia bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya itu. Jangan habis dipilih mulai lagi bahasa-bahasanya. Nah, kalau kemarin saya bicara tentang bibir bersih, harus ada bibir bersih gitu. Bagaimana bibir bersih? Bukan berarti dikasih bersih disikat dengan apa itu, tapi bibir bersih yang selalu berkata yang benar, berkata yang positif, itu yang membangun. Boleh siapa yang bisa memberikan pandangannya? Ya silakan arahkan perhatian. Terima kasih. Arahkan. Jadi pada kuncinya kita pegang saja di buah-buah roh, Ya. terutama yang ke-9. Ke-9 apa Pak Pendeta? Pengendalian diri. Pengendalian. Cukup ya? Sampai situ. Oh iya. Bingung. Jadi ada tambahan mungkin ya. Iya. Nanti kalau saya bicara menjelaskan lagi berarti bukan pendalaman Alkitab bersama. Ya, ada lagi. Tadi Pak Itin bilang bagaimana kita bisa setia, bagaimana kita bisa merespons ya panggilan Tuhan itu 9 rangkap buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Kalau Pak Etin bilang tadi, apa itu Pak Pendeta yang ke-9? Pengendalian diri. Mengendalian diri. Nanti saya jelaskan itu kalau apa. Emosinya apa segala macam. Begitu saya tambahkan satu. Oh, ada lagi tambah. Buah roh yang Arahkan. ke-10. Iya, silakan. Iya, enggak apa-apa. Rendah hati. Iya, rendah hati. Ya, jangan tinggi hati. Ya. Kalau orang tinggi hati mau direndahkan oleh Tuhan. Ada lagi? Ya begini, ini saya senang. Jadi Pak Pendeta menyangkut masalah pembacaan tadi. Jadi dikatakan di sini kan bukan aku, ya. Jadi Tuhan yang memilih kita kan. Berarti pertama-tama kita seperti Pak Robertin yang sudah terpilih sebagai penatua kelompok 2. Ya. Jadi yang pertama-tama kan karena sudah dipilih oleh Tuhan, berarti harus memberi diri betul-betul. Dalam pelayanan harus Memberi. dalam lagi. Jadi
itulah Lebih proaktif. Tuhan memilih kita kan, berarti kita harus memberi diri kepada Tuhan supaya dalam pelayanan lebih mantap. Iya, mantap. Jadi harus betul-betul Ya. memberi diri. Karena kalau dikatakan tadi di bagian firman Tuhan, bukan kamu itu kan berarti Yang Pak orang banyak. ini toh, bukan kamu yang memilih aku, Tetapi aku yang tetapi memilih kamu. akulah Yang yang memilih kamu. akulah itu huruf besar yang Ya. memilih Kamu. kamu, ya. Jadi supaya dalam kehidupan ini sungguh-sungguh, nah itu tidak main-main. Ayo supaya saya tidak berpanjang lebar. Ada lagi? Kelompok 1. Ya, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1. Nah, silakan. Ketua, Calon Iya. ketua. Ya, Ini kandidat apa? Iya. jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan untuk melayani teman-teman saya bilang tadi dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi ada kita punya masalah, walaupun kita sudah siap untuk melayani, tapi ada kendala. Itu yang jadi masalah juga di dalam pelayanan. Misalnya, hari ini kita ada tugas untuk melayani. Lantas di pekerjaan lain kita ada Tugas. terhambat. Nah, itu jadi masalah juga. Walaupun itu Tuhan sudah memilih kita untuk melayani toh. Cuma karena pekerjaan kita di lain tempat jadi terkendala. Atau waktunya tak tunda lah. Biasa kan ada kesibukan ibadah jam 5. Lambat datang yang untuk melayani lewat setengah jam atau 1 jam, nah, jadi masalah. Itu bisa Atau diatur. kadang-kala aduh Pak, tidak bisa kita anu ini, tolong cari anu yang lain dulu, penatua yang lain. Kira-kira bagaimana itu kalau Memecahkan. memecahkan masalahnya ini kalau Itu berarti panggilan yang Tuhan berikan, ya, supaya di manajemen, manage, bukan cuma doi yang di manage, tapi waktu. Kita yang atur waktu, bukan waktu yang atur kita. tapi kita Seperti susah Pak. itu. Masalahnya kita kerja dengan orang kan. Iya. Nah ini yang susah. Kecuali kita usaha sendiri, bisa kita atur waktu. Itu saya kira tinggal penyampaian juga kepada bos toh. Bos, saya Jam ada sekian. tugas kegiatan jam sekian, minta maaf ya. Saya akan selesaikan sampai tugas ini besok atau sebentar habis saya ibadah gitu. Karena kalau bos tidak dikasih tahu, Jadi masalah. dia bilang ini manusia ini sunya dia perhatikan kita, Ya. kita bos. Jadi harus ada Komunikasi. komunikasi. Kalau selalu saya bilang KIS, komunikasi, informasi sehingga sinkron. Begitu dia, Pak. Jadi ya, memang setiap orang pasti akan mengalami seperti yang Bapak katakan, ya, Pak Felix katakan. Tanya yang ada ini sama, ya. Kalau pegawai negeri masih bisa ini. Tapi swasta. Tapi apa? begini Pak, kalau Tuhan sudah berikan waktu kesempatan, Rencana Tuhan Tuhan pasti itu menggerakkan bos itu, ya. Rencana So- Tuhan indah pada waktu. Iya betul, rencana Tuhan indah pada waktunya. Jadi sampaikan, kita sampaikan. Kalau kita diam, nah dia pasti akan marah. Tetapi kalau kita sudah sampaikan, ini Terbuka. kita Pak Felix ini karena dia ketua misalnya ya toh, apalagi ke depan toh, Ini pasti lambat diizinkan. datang Pak. Iya. Itu sudah diusahakan cepat lambat. Iya. Bagaimana? Manage saja waktu. Manage dan menginformasi, Iya. informasi. Kasih informasi. Maaf saya masih ini dia. Kalau semua mulai Jo, ya saya akan datang. Gitu. Asal ada KIS. Nah, itu dia Pak Felix ya. Nah, ada berat dikit masalah itu enggak toh? Berat Pak. Berat. Tapi kalau rasa berat memang harus
marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan Datang memberikan. kepada Tuhan, layani Tuhan. Begitu. Oke. Kalau seperti saya Pak, Nah, kita melayani di ini saja, masing-masing punya bos. Iya toh? Lain melayani di ladang Tuhan, kita di masyarakat. iya, artinya karena ini kan diatur dalam tata gereja, ada memang pelayan khusus, kan dia tidak full time. Bagaimana? Kalau pendeta dia harus full time. Tiada pendeta harus melamar jadi pegawai swasta di salah satu instansi lagi. Karena pendeta itu yang harus full time. Jadi Bapak kalau apa tinggal atur jadwal. Oh, ada yang sakit. Harus komunikasi. Ya, Bapak pengurus juga tidak maha tahu, pendeta juga tidak maha tahu. Kalau dikasih tahu mana mau ditahu toh? Kecuali ada Pak Berti kasih tahu ya Pak Pendeta ada apa sih? Oh iya, kita langsung pergi. Tapi kalau ada berita kita tidak tahu. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Jadi Pak Yendra Khawatir dan cepat. Ya ini kan masih dikumpuli. Betul? Iya. Nah, jadi seperti itu. Manajemen waktu yang tepat itu sangat penting. Bukan hanya manajemen doi, ya, tapi waktu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Lihat itu. Ada berapa yang meninggal di Kota Palu kan? Kalau menghitung, bukan gara-gara menolak, bukan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya tidak mau kata-kata menolak. Ya. Jadi, Mendahulu. kembali kepada yang bersangkutan itu, tahu bagaimana Pak? Yang penting jangan tolak. Gitu, ya. Saya awali dengan seperti Pak Etienne bilang, jangan tolak. Gitu. Ada lagi, ya saya senang. Jadi begini. Khotbah ini dia menyentuh kolbu. Saya suka. Ya. Ada lagi? Iya silakan. Ah, ini Bapak kita pasti punya ide. Ya, terima kasih untuk kesempatan Ya. diskusi. Tentu dari saya kita bahwa ketika kita sudah terpilih, karena biasanya kan orang mengatakan bahwa saya dipilih itu karena ini itu. Tapi karena melalui dengan pemilihan itu dari Tuhan yang memberikan kita bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita. Tentu saya sudah rasakan juga yang dibilang Bapak tadi bahwa kita di perusahaan beda dengan pegawai memang ada waktu luang. Nah, kalau dalam perusahaan memang saya 20 tahun di perusahaan dan juga sudah seperti ini pelayanan. Ya, memang banyak memang problem, tapi bagaimana kita dengan atasan kita yang beda agama memberikan apa namanya ini supaya kita Penyampaian. bisa kasih ruang juga kita untuk melayani, karena namanya memang itu betul-betul ya tanggung jawabnya luar biasa itu artinya yang kita mengabaikan ya, hal seperti yang diberikan Tuhan kepada kita talenta, ada talenta memang yang untuk kita yang nanti. Jadi saya rasa untuk dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita jalankan dengan tunaikan tugas panggilannya, ya. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana dalam kita mengatur waktu kita dan komunikasi kita dengan bos kita, ya. Dia di swasta, dia di negeri, podo ae, ya ta, sami mawon podo ae, ya ta. Jadi tinggal atur waktu yang ada dan komunikasikan. Ada lagi? Saya senang Pak Herdi, kita berdialog. betul Pak Herdi, turun swasta ini Herdi. Ya, ada? Supaya memang dalam kehidupan gereja kita, apalagi Pelka Pria Bapak, karena ini skop saya berbicara di apa Pelka Bapak sekarang, Pelka Pria Kombapa. Jadi bagaimana supaya pria Kombapa yang ada di jemaat kita itu terus ya, kalau dari Pak Etin kan sudah bagaimana dia merasakan dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan itu toh. Beliau sendiri sudah alami itu, dan saya kira kita yang ada juga ya, ketika Pak Etin sudah di penatua yang ada di majelis jemaat, bukan majelis kolom majelis jemaat yang ada di kolom 2,
pasti harus ada nanti siapa kader generasi yang ada, bukan kader generasi yang muda, yang rambut putih boleh, pokoknya penggantinya gitulah. Tetap nanti pasti disiapkan kader-kader yang muda ke depan gitu. Ada pandangan, pendapat? Udah, ada lagi? Ya, jika pas, maka saya akan katakan di sini bahwa dari firman yang kita dengar ini, Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17 ini di dalamnya kita sebetulnya melihat bagaimana panggilan Tuhan juga kepada Abraham. Ingat itu panggilan Tuhan kepada Abraham. Nanti buka Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9, itu terkait sebenarnya ketika Yesus sampaikan ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 17. Ketika Tuhan memilih Abraham ya, atau Abraham, itu merupakan satu kebebasan Tuhan dalam menyatakan kehendaknya, dan di dalamnya terdapat suatu kebutuhan yang bukan hanya untuk Abraham sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang, umat itu, termasuk kita yang ada ya, terkait dengan pemilihan yang akan dilaksanakan di Pelka ini, karena kolom 2, ini karena ibadah di kolom 2, Pelka, bisa bicara skopnya seperti itu. Pasti Pelka yang ada di kolom 1 sampai bahkan 9 nanti ini seperti inilah ya, bagaimana dalam kehidupan ini mempersiapkan ya, mempersiapkan diri supaya ketika Tuhan memakai kita, supaya kita ingat juga perintah Tuhan Allah kepada Abraham yang dibarengi oleh 4 janji. Ada 4 janji yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berjanji pasti dia tepati. Beda kalau manusia berjanji toh. Ya toh? Jujur kita akui itu, manusia berjanji banyak kali ingkar. Tapi kalau Tuhan janji, perintah yang ia nyatakan kepada Abraham dibarengi oleh 4 janji yang dinyatakan oleh Tuhan. Pertama, dia katakan begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu. Gimana dalam kehidupan keluarga kita? Ingat bahwa generasi kita ini walaupun putra tunggal, ingat, pasti putra tunggal, apalagi kita sudah ada 4 anak-anak ya, ada yang 3. Nah, dia putra, dia putri, sama saja, tapi bedanya jenis kelamin saja ya. Harus dibedakan cuma di jenis kelaminnya. Nah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberikan engkau berkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku itulah Tuhan akan membuat namamu masyhur. Dan yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Nah, ini janji luar biasa yang Tuhan berikan. Ya kasih fortoran ya. Apalagi kita sebagai bapak-bapak ya, yang notabene kita biasa sebut dalam keluarga menjadi imam dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Tunjukkan bahwa dalam kehidupan ini kita pasti diberkati oleh Tuhan, diberikan janji-janjinya itu. Janji Tuhan pasti dia tepati. Tuhan tidak sama dengan kita manusia yang terkadang ingkar janji. Dalam kehidupan ini mari dengan proses pemilihan pelayan khusus yang sudah dilaksanakan, dan ada yang belum quorum kemarin ya. Siapapun yang mendengar YouTube ini, bukan cuma di Jemaat GPID Getsemani Maesa Palu, tetapi secara sinodal. GPID, jemaat-jemaat yang ada di pegunungan, di bukit, di lembah, di pesisir Poso, pesisir sana, pantai timur, pantai barat, dan bagian Donggala, Kulawi, apalagi Palolo, ya. Semua, saya kira kita senantiasa melihat panggilan Tuhan yang luar biasa, sebagaimana panggilan Tuhan dinyatakan kepada Abraham atau Abram, pasti itu juga akan dinyatakan kepada kita, agar dalam kehidupan kita Tuhan memilih kita
sebagai pelayan khusus yang ada di, katakanlah di sini saya berbicara skopnya Pelka Pria kaum bapa, itu berarti Tuhan akan memberikan kemampuan dan kita terus mau taat kepada Tuhan dalam melaksanakan panggilan Tuhan. Sebab pilihan Tuhan adalah apa tadi saya katakan? Anugerah. Pilihan Tuhan itu adalah anugerah yang tentu harus direspons, tidak anugerah murahan. Kalau anugerah murahan ya plak kasih biar saja, tapi harus direspons, harus direspons. Respons kita terhadap panggilan Tuhan itu diwujudkan dengan seperti tadi, tekun bekerja, itu tetap bekerja sebagai PNS, tetap bekerja sebagai pegawai swasta. Nanti kalau ada pemilihan majelis Jumat harian, itu kalau di full time sebenarnya dia, tapi tidak harus dituntut seperti pendeta, pendeta ya itu harus wajib hukumnya itu. Kalau dipanggil melayani, dia kasih makan babi di sana, kasih ternaknya di sana, terus lain cerita itu. Bukan saya kasih sombongkan diri saya tidak memelihara ternak dan sebagainya, karena seorang pendeta, seorang pelayan yang khusus sebagai dia memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya saya bangga dengan kolom 2 ya, ketika anak saya melangsungkan kegiatan ya, semua bisa berpartisipasi di dalamnya. Diberkati semua kita, amin. Ya, saya percaya itu bahwa jerih lelah dari Bapak Ibu Saudara ketika menopang, menunjang kehidupan pelayan yang ada. Nah, kalau Pak Etin saya sudah tahu, saya pernah berkos di rumah beliau. Beliau banyak juga memberikan bagaimana partisipasi juga kontribusinya dalam kehidupan saya sebagai pelayan, karena beliau lihat subuh-subuh sudah ada kemana, Riki ada orang yang mati yang harus didoakan, orang mati pun harus didoakan, karena telepon datang, pendeta dia sukoma, tidak ada bilang tunggu masih hujan dan sebagainya dan sebagainya. Kecuali kalau ini masih melayani, ya tidak bisa kasih kita mau pergi ke sana di telepon, itu namanya backing diri namanya. Seperti itu bapak-bapak yang baik hati. Amin. Jadi mari responslah pilihan ketika Tuhan memilih kita ya melalui CD jemaat, karena secara demokratis kita lakukan itu. Saya melihat pemilihan kita yang ada di jemaat kita ini ya beda dengan yang tempat-tempat lainnya. Karena di sini biar orang bilang jangan pilih dia apa hubungannya kok dia kampanye seperti itu. Kalau saya dengar seperti itu, apa bicara begitu? Gak baik itu, saya biasa tegur itu ya. Jadi apapun orang keluar di luar pasti dia akan tulis ini bapak ini, karena di situ sudah ada nama. Ini kandidatnya, ini terus kandidat yang ada ini akan maju terus. Jadi Tuhan pasti akan menolong kita. Dan yakinlah Tuhan memilih di antara kita untuk menjadi pelayannya. Responslah itu ya. Apalagi kalau dipilih nanti sebagai ketua kaum bapa pria kaum bapa tingkat jamaah. Siap. Jadi kalau yang belum siap ya, jangan lagi bilang jangan saya. Jadi persiapkan diri sejak dini bahwa waktu itu Tuhan anugerahkan untuk kita pakai. Jadi kalau toh kita belum terpilih, jangan kecil hati, tetap bahwa seperti firman Tuhan tadi, responslah panggilan Tuhan dengan selalu 3 tugas panggilan gereja yang harus kita upayakan: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Koinonia, marturia, diakonia, pasrah, lanjut. Oke?
Ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Pas. Pas, jadi itu tinggal merespons saja. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga, memberkati orang semua. Amin. Amin. Mari bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan dan ada ibu keluarga yang ada, kita nyatakan pujian terlebih dahulu supaya kita merespon firman Tuhan. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya, kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya, tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya.